Paham ya Bu? Maka ganti kata-katanya, kita main cantik. Walaupun ternyata memang doa. Paham ya Bu? Kita main cantik. Oke? Oke. Ibu bisa hilangin perempuan itu? Gampang. Berapa lama Bu? Tergantung amalan ibu. Maksudnya, karena sinyal ini Bu, setiap orang beda kekuatannya. Bisa diperpanjang dengan apa? Sholat, saum, sedekah, ya, atau hamil lagi. Siapa yang ada yang hamil nggak di sini? Orang hamil itu sinyalnya panjang. Maka kalau orang hamil ngomong tuh bertuah, istilah kata ya. Orang hamil itu dipantang ngomong jelek, bertuah dia. Kenapa? Sinyalnya tuh jadi panjang. Ibu kalau pilih handphone, ya, yang 1G atau yang 4G? Kenapa? Sinyalnya panjang, cepet nyampainya tuh pesan kan? Cepet direspon, betul? Maka orang hamil tuh sinyalnya tuh panjang. Cepet nyampainya omongannya, cepet direspon tuh apa yang dia omongin. Makanya zaman dulu kalau ada orang hamil nyela-nyela tetangganya yang hitam, anaknya hitam. Walaupun bapaknya putih. Iya. Kenapa? Kan rahim di bawah sini ya Bu. Kan ada pembuluh saraf nggak? Kan ini si ibu nih kan. Ih, hitam banget sih bapak itu di sebelah. Iya gitu ya. Nah, hitam banget sih itu ngomong. Hitam banget. Sampailah ke rahim. Satu. Itu pigmen orang putih itu pigmennya belum mateng. Kalau ibu bilang hitam banget, gampang. Pigmennya langsung terbakar. Akhirnya hitam. Paham ya Bu? Dan sinyalnya panjang. Hati-hati, nyampe semua omongannya. Maka kalau lagi hamil, ngomong yang baik-baik. Lupa ngomong jelek, istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, supaya sinyalnya nggak langsung panjang. Ya, oke. Jadi tadi saya udah bilang benar kan? Kalau anak saya misalnya si ibu nih cerita, kita main cantik misalnya. Anaknya tanya, berapa lama Bu? Tergantung amalan ibu. Itu betul. Tergantung nih si istri, sholatnya dia tambahinnya tuh. 4 rakaat kita sholat zuhur, itu sinyalnya tuh bagus, tapi standar. Dibanding tambah qobliyahnya, tambah ba'diyahnya. Ini sinyalnya akan beda. Beda lagi yang qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Berapa rakaat tuh? Kalau qobliyah 4, wajibnya 4, ba'diyahnya 4. Itu keren banget sinyalnya. Ibu ngomong apa langsung nyala. Tambah lagi duha. Duha 2 rakaat sama 6 rakaat beda loh sinyalnya Bu. 2 rakaat cuma 2G. 6 rakaat 6G. Jadi kalau ibu lagi butuh uang yang cukup banyak, duhanya itu nggak boleh 2 rakaat. Ya. Ibu 12, ya Allah. Mau berapa uangnya Bu? 12 sih. Ya. Tahajudnya bagaimana? Kan gitu. Dia sedekah nggak? Ada orang saya belum bisa puasa, kencengin dengan sedekah. Makanya mengapa sedekah itu menolak bala? Kenapa? Sebetulnya sesungguhnya dalam ilmu bioplasmik pada saat kita sedekah, sinyal memanjang. Maka habis sedekah, ngomong maunya apa. Supaya apa? Sebab ibarat gadget, sinyalnya udah bagus, ya, pulsanya ada, baterainya ada, ibu nggak pakai kirim pesan, rugi kan? Kita kalau sudah habis sedekah, sinyal kita bagus, pulsa kita penuh, ya, jangkauannya panjang, ibu nggak doa, rugi. Jadi biasanya kalau ada istri-istri yang terluka karena suaminya diambil pelakor, ya, saya biasanya ajarkan bahwa ini loh tubuh kita. Betulin kita dulu. Tenang, omongan itu akan jalan. Tapi supaya cepat nyampe tuh orang, tuh perempuan dan dia masuk laut, ibu kencengin sholatnya, kencengin saumnya, kencengin sedekahnya. Atau ibu mau hamil lagi kan, saya bilang gitu, kalau masih muda. Paham ya? Bu Aisyah gimana? Ada lagi nggak teknik untuk memperpanjang sinyal? Ada. Ibu, siapa yang masih punya orang tua? Angkat tangan. Bu, orang tua kita sinyalnya lebih panjang dari kita. Apalagi siapa yang masih punya ibu? Masya Allah. Pernah belajar ini kan? Sinyal ibu sama dengan anak, ingat? Maka kalau masih punya ibu, datang ke ibu untuk minta doa. Tidak usah cerita detil, karena belum sempat ibunya doa pingsan.
Bukan itu yang kita mau. Ibu, kenapa nak? Kok kayaknya kusem banget tuh muka ya? Aku lagi ini sih Bu, lagi capek banget, capek. Oh iya, Bu doain aku ya. Apa sih doanya? Untuk kali ini pokoknya doain aku kuat, doain aku tambah mesra dengan suamiku, tambah baik dengan anak-anakku, ya Bu? Ibu angkat tangan, kita juga angkat tangan. Keren gak? Sinyal kita sama-sama Ibu, dua-duanya nyala, maka itu yang akan membawa, menarik apa yang ada kita ucapkan. Maka kalau ada masalah Bu, yang masih punya ibu, pergi ke ibunya langsung. Minta doanya. Ya. Perlu cerita? Nggak perlu. Kecuali ibu kita jeli banget. Kamu kok kayaknya ibu feeling ya, ada apa-apa kamu. Siapa nak? Suamimu atau anakmu? Kita Bu, kadang-kadang nggak sempet ngomong, udah nangis saja. Ini keren nih ibunya nih. Dan tidak memaksa untuk cerita. Peluk aja dulu. Bacain Al-Fatihah. Ya sudah. Ini ibu yang keren nih. Kalau belum bisa cerita, nanti aja. Bukan, kalau belum bisa cerita, nggak usah cerita. Nggak usah, bukan begitu. Ini ibu kan ibu kepo kan? Kalau belum bisa cerita, nanti aja. Ingat kalimat ya. Kenapa? Orang yang sedang sedih, sedang menangis, kondisi dirinya dalam kondisi yang trans. Trans itu apa? Istilahnya kondisi hipnosis. Kondisi dia masuk ke theta, gelombang yang menangkap apapun omongan sekitarnya. Itu bahayanya. Maka kalau termasuk ini, kalau anak kita nangis, oke, tenang sayang, kamu hebat, ya, ayo semangat lagi. Bukan anak nangis, cengeng, gitu aja nangis. Itu malah masuk otak bawah sadar, malah akan terekam dan itu yang terjadi. Paham ya Bu? Sama, pada satu saat nanti kita jadi ibu kita, kemudian anak kita kah, anak mertua kita datang, dia nangis, hati-hati ngomong. Jangan juga terlalu kepo. Bener kan? Ibu bilang kan, pasti suamimu ya. Udah ibu bilang dari dulu ganti, wah habis. Habis itu habis. Itu akan masuk di pikiran bawah sadar anak ini. Yang tadinya masih bisa diselamatkan, ini langsung kepengennya cerai aja, cerai aja, cerai aja. Paham ya Bu? Nah ini, ya. Kenapa saya cerita begini? Kita nggak tahu kehidupan kita, kita nggak tahu zaman sekarang. Ya Allah ya. Kadang-kadang ini, kadang-kadang maunya kita rukun, ada aja. Karena tadi pelakor ada di sekitar kita. Itu sudah pakemnya itu, hasil riset. Nggak ada tiba-tiba suami nih ya di mall lagi turun eskalator, ada perempuan juga naik langsung. Nggak ada. Kemudian langsung jatuh cinta dan kemudian dia kejar, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Laki-laki itu ada gengsinya. Ada gengsinya. Tapi yang di film-film itu film Bu. Supaya ibu terbangkitkan emosinya. Ya, nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Laki-laki itu otak warasnya ada. Tetapi tidak kuat kalau disodor-sodorin terus. Iya. Sodor-sodorin, layan-layanin, nggak kuat ya. Bunyi ya. Nih, suami dari kantor, sekretarisnya bolak-balik. Dia udah berusaha untuk ya melepaskan pandangan, tapi sekretarisnya, Pak, sesungguhnya seorang pimpinan laki-laki kalau melihat karyawatinya suaranya manja kayak gitu, kesan pertama ini perempuan tidak intelek. Ya, kesan pertama. Tetapi karena terus-terusan seperti itu, muncul stimulasi di hipotalamus, birahi yang muncul. Ingat, dia belum tentu cinta dengan si karyawati yang menggoda ini. Kenapa? Hanya hipotalamusnya. Kenapa? Karena waktu disodor-sodorin, itu suami itu tegang. Maka harus cari penyalurannya. Ada suami yang bagus. Kenapa? Dia ikuti hadis Rasulullah. Kata Nabi, buat kamu fulan, pada satu saat kamu di luar lihat perempuan cantik dan naik birahimu, segera pulang.
hubungan intim dengan istrimu. Ada yang masih bisa begitu. Ini sekretarisnya godain terus nih. Saya mau pulang sekarang. Ya bapak ya. Bu, ini bosnya aja sebel lihat karyawan kayak gitu ya. Apalagi istri bosnya tuh kalau ada tuh. Pengen lempar asbak kan. Jadi sekali lagi ya, bahwa laki-laki itu awalnya berusaha juga untuk menolak ini semua. Karena otaknya disetting sama Allah begitu. Tapi kalau terus-terusan, karena memang pelakor pikirannya adalah mau cari hartanya, maka dia akan terus-terusan. Ini bukan landasan cinta kasih sayang, bukan. Apalagi landasan, saya kasihan sama bapak, kayaknya bapak kurang kasih sayang sama istri bapak. Itu omongan bohong semua. Bohong semua. Ya, sekali lagi pelakor itu semuanya harta dan harta. Itu saja, nggak ada. Kenapa? Kalau mau cari yang lain-lain dia bisa sama laki-laki lain. Kalau seorang pelakor dia sudah ambil suami orang satu, maka dia bisa ambil suami orang yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Gitu. Maka kadang-kadang ya, ada istri yang suaminya dibujuk pelakor dan istrinya tahu pelakor itu bukan suaminya aja yang digoda, ada laki-laki lain. Itu sebagai data. Mas punten, misalnya ayah punten, abi punten. Dengar-dengar kabar si perempuan ini bukan abi saja yang digoda. Ya. Bos ini, bos itu udah. Itu harus kasih datanya.